Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat menjalani kegiatan belajar kita. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tematik kelas 3 SD, tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pada pembelajaran ketiga. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, baiklah anak ibu. Nah, di sini ada gambar. Nah, Ibu bisa memperhatikan ya. Di samping rumah Dayu banyak tumbuh pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, mari kita bernyanyi bersama ya. Nah, judul lagunya ini tentang tomat. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya. Buah tomat berguna. Tuhan menciptakan banyak tumbuhan. Kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Tuhan. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Nah, pada pembelajaran ini kita akan membaca dongeng. Nah, judulnya Asal Mula Buah Kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin ku mohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu agar aku menjadi seseorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus, sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, "Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah," kata penyihir sakti. Laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya. Namun, ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda, ingin melihat isi kotak hijau tersebut.
Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian darimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak, sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Nah, sumber Kitnesia. Nah, anak ibu, jadi dari cerita dongeng tadi yang berjudul Asal Mula Buah Kelapa. Nah, anak ibu masih ingat kan dongeng itu apa? Nah, dongeng itu adalah cerita yang tidak nyata atau cerita yang berasal dari khayalan penulisnya. Nah, dari dongeng ini kita bisa mengambil pesan atau amanatnya, yaitu kita tidak boleh ingkar janji, ya, itu salah satunya. Nah, lanjut. Tugas 1. Apa pesan yang terdapat pada dongeng Asal Mula Buah Kelapa? Ayo tuliskan pada kolom di bawah ini. Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah, coba perhatikan gambarnya ya. Truk pertama itu ada 425 butir, kemudian truk kedua 590 butir. Nah, itu kalau dijumlahkan keduanya, nah itu berjumlah 1015. Jika posisi gambar truk diubah seperti, nah kalau posisinya diubah, nah, perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua yaitu truk pertamanya ada 590, kemudian truk keduanya ada 425 butir kelapa. Nah, kalau ditulis 590 ditambah 425 hasilnya 1015. Hasilnya sama ya. Di truk pertama, kemudian truk yang ditukar posisinya itu tetap hasilnya 1015. Nah, ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Nah, coba kita perhatikan. 425 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 425. Nah, tetap ya hasilnya akan sama. Ini berlaku sifat pertukaran pada penjumlahan. Nah, untuk tugas 2, sekarang giliran anak ibu mengerjakan latihan berikut ini. Nah, pada tugas 2 itu terdapat 10 soal yang akan anak ibu jawab. Nah, coba anak ibu perhatikan untuk soal yang nomor 1. Di situ ada 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik tambah 535. Nah, kita fokus ke soal yang nomor 1 dulu. Kita bahas ya. Nanti untuk soal nomor 2 sampai 10 anak ibu kerjakan. Untuk yang nomor 1 kita bahas dulu ya. Untuk nomor 1 soalnya tadi 535 ditambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Nah, jawab.
Nah, kita bikin seperti ini dulu ya. 535 ditambah 400. Nah, kemudian posisinya ditukar lagi. 400 ya, 400 ditambah 535. Nah, lalu anak ibu kerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Cara mencarinya itu boleh di kertas buram atau kertas lain ya. Nah, kita bikin dengan cara bersusun ke bawah. Bikin seperti ini ya. 535 ditambah 400, kita susun ke bawah. 5 ditambah 0 hasilnya 5. 3 ditambah 0 hasilnya 3. Kemudian 5 ditambah 4 hasilnya 9. Berarti 535 ditambah 400 hasilnya 935. Nah, begitu juga ya, ini 400 ditambah 535. Nah, hasilnya juga akan sama, 935, karena dia posisinya bertukar. Soalnya sama ya, cuman posisinya saja yang ditukar letaknya. Nah, jadi 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535. Nah, jadi seperti itu ya anak ibu untuk mengerjakan soal nomor 2 hingga 10. Nah, sekian pembelajaran kita pada materi tematik untuk kelas 3 SD. Pada tema 2, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran ketiga. Nah, semoga bermanfaat bagi anak ibu. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.